Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Oktavia, BP 19120047, kelas 4X3 Statistik Induktif, jurusan S1 Manajemen. Di sini saya diberi tugas oleh Bu Meli, yang mana pentujuh soalnya dari kelima soal ini pilihlah 2 di antaranya, dan saya memilih soal nomor 3 dan nomor 5. Soal nomor 3, yaitu perusahaan Magic bergerak di bidang suku cadang komputer mikro akan memperkenalkan produk terbarunya di pasaran. Untuk itu, pengendalian kualitas perusahaan mengambil sampel secara acak sebanyak 170 buah suku cadang dan ditemukan ada 16 yang cacat. Dari data tersebut, apakah benar produksi yang ditemukan cacat kurang dari 10%? Gunakan taraf signifikansi 2%. Nah, dari soal ini kita akan menggunakan uji proporsi karena di soal tidak dijelaskan rata-rata, simpangan baku, dan standar deviasi. Yang pertama diketahui P proporsi produk yang cacat. P0-nya 10%, N-nya 170 buah suku cadang, alfanya 2%, S-nya 1. Nah, yang ditemukan ada 16 yang cacat. Kita misalkan itu yang 16 itu X. X-nya 16. Jadi P barnya sama dengan 16 per 170, dapat hasilnya 0,094. Yang ditanya, ujilah hipotesis bahwa diduga produksi yang cacat kurang dari 10%. Nah, langkah yang pertama yaitu kita mencari hipotesis ujinya. Hipotesis ujinya kan termasuk satu arah. H0 diduga produksi yang cacat sama dengan 10%, sedangkan HA diduga produksi yang cacat kurang dari 10%. Yang kedua, menentukan nilai alfanya. Alfanya di sini 2% atau 0,02. Yang ketiga, menentukan statistik uji. Yang pertama, hitung rata-rata sampelnya, yaitu P barnya sudah diketahui dari soal 0,094. Selanjutnya, hitung simpangan baku standar deviasi atau simpangan baku sampel. Sigma P barnya sama dengan akar dari P0 buka kurung 1 kurang P0 per N sama dengan akar 0,1 buka kurung 1 kurang 0,1 tutup kurung per 170, dan hasil akhirnya yaitu 0,023. Yang keempat, menghitung statistik uji. Rumusnya yaitu Z hitung sama dengan P bar dikurang P0 per sigma P bar sama dengan 0,094 dikurang 0,1 dibagi 0,023, dan hasil akhirnya dapat 0,026 sama dengan min 0,26. Kemudian hitung Z tabel. Z tabel sama dengan Z alfa sama dengan Z tabel sama dengan Z 0,02 sama dengan min 2,05 di sisi kiri. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari Z 0,02 ini yang hasilnya min 2,05? Yaitu dengan cara melihat Z tabel Z yang mana 0,02 kita cari 0,02 di sini. Nah, itu terdapat pada min 2,0 dan 0,05. Makanya dapat hasilnya min 2,05. Nah, menarik kesimpulannya, berarti Z hitungnya sama dengan min 0,26 besar dari Z tabelnya, yaitu min 2,05. Nah, kita cari wilayah kritisnya dengan melihat gambar tersebut. Karena Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka
H0-nya diterima. Kenapa? Karena Z hitungnya terdapat pada garis H0 diterima. Nah, kesimpulannya H0 diterima dan kesimpulannya bahwa HA ditolak, yaitu diduga produksi yang cacat lebih dari atau sama dengan 10. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu seorang pimpinan perusahaan ingin meningkatkan kualitas sumber daya karyawannya di bidang produksi. Dia berharap setelah mereka lulus mengikuti kursus, cacat produksi bisa berkurang 10%. Pada suatu saat tertentu, setelah para karyawan mengikuti kursus, diketahui bahwa dari sampel sebanyak 20 produk yang diambil secara acak, ternyata terdapat 3 produk yang cacat, dengan menganggap distribusi produk normal. Apakah harapan pimpinan itu terbukti dalam sampel tersebut? Gunakan taraf signifikansinya 10%. Nah, kita ketahui dari soalnya yaitu menggunakan uji proporsi, karena di soal tidak dijelaskan rata-ratanya, simpangan baku, ataupun standar deviasinya, yang dinyatakan hanya jumlah produknya saja. Maka pengujiannya adalah pengujian hipotesis. Dan ini termasuk proporsi satu arah atau sisi kiri, karena R-nya kecil dari 30. Sehingga kita menggunakan tabel T sebagai alat bantu menghitung nilai T tabelnya. Nah, yang diketahui dari soal yaitu P-nya sama dengan proporsi produk yang cacat. P0-nya 0,1 atau 10%. Alfanya 10%. N-nya 10. Yang diambil secara acak ternyata terdapat 3 produk. Nah, 3 produk yang cacat ini kita misalkan menjadi X. Nah, jadi P barnya sama dengan 3/20, hasilnya 0,15. Yang ditanya yaitu ujilah hipotesis bahwa diduga produksi yang cacat kurang dari 10%. Langkah yang pertama kita cari yaitu hipotesis ujinya, karena dia satu arah, sisi kiri. H0-nya diduga produksi yang cacat tidak kurang dari 10%. Dan HA-nya diduga produksi yang cacat kurang dari 10%. Yang kedua, kita menentukan nilai alfanya. Alfanya sudah diketahui dari soal, yaitu 10% atau 0,1. Yang ketiga, kita menentukan statistik uji. Yang pertama, hitung rata-rata sampelnya, yaitu P bar-nya sudah diketahui, yaitu 0,15. Yang kedua, hitung simpangan baku atau standar deviasi sampelnya. Sigma P bar-nya sama dengan akar dari P0 buka kurung 1 dikurang P0 per N, sama dengan akar dari 0,1 buka kurung 1 kurang 0,1 tutup kurung per 20, sama dengan akar dari 0,1 dikali 0,9 per 20, dan hasil akhirnya kita dapatkan 0,067. Yang keempat yaitu kita cari menghitung statistik ujinya. Nah, T hitungnya rumusnya yaitu P bar dikurang P0 per sigma P bar sama dengan 0,15 dikurang 0,1 per 0,067 sama dengan 0,05 per 0,067, dan hasil akhirnya yaitu 0,75. Kemudian menghitung T tabel, nilai alfanya 10% sudah diketahui dari soal, dan DF-nya DF itu sama dengan derajat bebas sama dengan sampelnya kan 20 dikurang 1 dapat 19. Nah, kemudian kita menarik kesimpulannya. Sebelumnya kita akan mencari dulu negatif min Z alfanya sama dengan min T tabel sama dengan min T 0,10 sama dengan min 1,328 sisi kiri. Dari mana kita mendapat min 1,328 itu, yaitu dari tabel T, di mana
Nah, alfanya tadi kan 10 dan DF-nya 19. Makanya kita mendapatkan hasilnya 1,328 dari tabel T tersebut. Setelah itu kita dapat menarik kesimpulannya, yaitu minus T hitung sama dengan min 0,75 besar dari minus T tabel sama dengan minus 1,328. Kemudian kita mendapatkan kesimpulannya. Sebelum itu kita harus melihat dulu gambar wilayah kritisnya. Wilayah kritisnya, karena kita harus membandingkannya antara T hitung dengan T tabel, maka T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya. Jadi T hitungnya terletak di antara H0 diterima. Makanya dapat kesimpulannya H0 diterima dan kesimpulan HA ditolak, yaitu produksi yang cacat lebih dari 10%. Artinya harapan pimpinan tidak terbukti. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan penjelasan kalau ada salah, dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.